Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Ramadhani, Prodi D3 Kebidanan tingkat 2 kelas 2B. Dosen pengapu Ibu Claudia Bonowati Subarto SSTM Kep. Di sini saya akan membahas mata kuliah Patologi 2. Materi yang akan dibahas yang pertama yaitu ada plasenta previa dan solusio plasenta. Materi kedua yaitu ada kegawat daruratan pada persalinan plasenta. Materi ketiga yaitu ada hemorragid postpartum atau perdarahan persalinan. Materi keempat yaitu ada penyulit dan komplikasi pada persalinan kala 2. Materi kelima yaitu kehamilan ganda. Baik, nanti saya akan menjelaskan materi tersebut satu persatu. Yang pertama saya bahas yaitu plasenta previa dan solusio plasenta. Yang ke-1, plasenta previa adalah yang letaknya abnormal, yaitu pada segmen bawah uterus sehingga menutupi sebagian atau seluruh pembukaan jalan lahir. Kondisi di mana plasenta berimplantasi menutupi sebagian atau seluruh segmen bawah rahim. Nah, di sini ada contoh dari plasenta previa. Yang pertama yaitu ada normal plasenta, di mana letak normal dari plasenta. Setelah itu yang kedua itu marginal di mana tepi plasenta mendekati mulut rahim tetapi tidak menutupi mulut rahim. Sedangkan yang ketiga yaitu partial, plasenta menutupi sebagian mulut rahim. Setelah itu yang keempat ada total, di mana plasenta menutupi seluruh mulut rahim. Nah, jadi itulah contoh dari plasenta previa. Plasenta previa juga memiliki resiko. Yang pertama yaitu usia di atas 35 tahun. Yang kedua yaitu multiparitas. Yang ketiga itu riwayat SC atau sesar. Nah, selanjutnya yang kedua kita akan membahas yaitu solusio plasenta. Solusio plasenta adalah terlepasnya plasenta dari tempat implantasi yang normal dari uterus sebelum janin dilahirkan. Terlepasnya plasenta dapat sebagian parsialis atau seluruh totalis, atau hanya ruptur pada tepinya, ruptur sinus marginalis. Namun solusio plasenta juga memiliki resiko. Yang pertama usia di atas 35 tahun, yang kedua multiparitas, yang ketiga riwayat solusio plasenta, yang keempat polyhydramnion, yang kelima KPD atau ketuban pecah dini, yang keenam yaitu cedera atau trauma perut, yang ketujuh hipertensi atau preeklamsi. Solusio plasenta juga memiliki gejala yang pertama yaitu kontraksi rahim yang berlangsung dalam waktu lama, yang kedua yaitu nyeri perut atau punggung, yang ketiga perut atau rahim terasa lebih kencang, yang keempat lemas dan denyut jantung cepat, yang kelima yaitu tekanan darah rendah, yang keenam pergerakan janin berkurang atau tidak ada sama sekali. Nah, itu tadi penjelasan dari plasenta previa dan solusio plasenta. Materi yang kedua yaitu kegawat daruratan pada persalinan plasenta. Yang ke-1 yaitu retensio plasenta adalah kondisi ketika plasenta tetap berada di dalam rahim dan tidak dapat keluar selama 30 menit setelah proses persalinan. Jenis retensio plasenta yang pertama yaitu ada adesiva, yaitu implantasi yang kuat dari jonjot karion plasenta sehingga menyebabkan kegagalan mekanisme separasi fisiologis. Yang kedua yaitu ada plasenta akreta, di mana implantasi jonjot karion plasenta hingga memasuki sebagian lapisan myometrium. Yang ketiga yaitu ada plasenta increta, yaitu implantasi jonjot karion plasenta hingga memasuki myometrium. Yang keempat yaitu ada plasenta prekreta, yaitu implantasi jonjot karion plasenta menembus lapisan otot hingga mencapai lapisan lapisan serosa dinding uterus. Yang kelima yaitu ada plasenta incarcerata, tertahannya plasenta di dalam kapum uteri disebabkan oleh kontraksi ostium uteri. Retensio juga memiliki resiko. Yang pertama usia di atas 35 tahun, yang kedua multiparitas, yang ketiga plasenta previa, yang keempat yaitu overdestensi rahim, yaitu
atau gemeli, makrosomia, hidromnion. Setelah itu yang kelima, persalinan lama. Retensio plasenta juga memiliki komplikasi. Yang pertama yaitu ada atonia uteri, di mana keadaan lemah tonus kontraksi rahim yang menyebabkan uterus tidak mampu menutup perdarahan terbuka dari tempat implantasi plasenta setelah bayi dan plasenta lahir. Yang kedua yaitu ada ruptur uteri, di mana robekan dinding rahim akibat dilampauinya daya renggang myometrium. Yang ketiga yaitu ada inversio uteri, keadaan di mana lapisan uterus endometrium turun dan keluar lewat ostium uteri eksternum yang dapat bersifat incomplete sampai komplit. Selanjutnya yaitu prolaps tali pusat, adalah letak tali pusat yang berada di samping atau di bagian terendah yaitu jalan lahir janin yang dapat menyebabkan kompresi pada tali pusat sehingga fungsi tali pusat menjadi terganggu. Keadaan ini membuat janin dapat mengalami hipoksia yang dapat berakibat pada asfiksia yang dapat mengancam jiwa janin. Prolaps tali pusat juga memiliki gejala. Yang pertama yaitu tali pusat tampak menonjol keluar dari vagina. Yang kedua, tali pusat dapat dirasakan atau diraba dengan tangan di dalam bagian yang lebih sempit dari vagina. Yang ketiga, terdapat bradikardia janin DCC lebih dari 100 kali per menit. Yang keempat, hipoksia janin ditandai dengan gerakan janin yang jarang dan lemah. Setelah itu, prolaps tali pusat juga bisa mengalami komplikasi. Yang pertama yaitu infeksi intrapartum pada ibu. Yang kedua, gawat janin DCC gerakan janin. Itu tadi penjelasan dari kegawat daruratan pada persalinan plasenta. Materi yang ketiga, hemoroid postpartum atau perdarahan persalinan. Yang kesatu merupakan penyebab terbanyak pada kasus perdarahan pasca salin. Uterus tidak responsif terhadap pijat transabdominal. Segera kompresi uterus dan menggunakan obat utrotonika. Oksitosin merupakan treatment yang paling efektif untuk menangani perdarahan persalinan. Yang kedua, ruptur uteri adalah kondisi ketika dinding rahim mengalami robekan akibat cedera yang terjadi selama proses persalinan normal. Kondisi ini bisa terjadi karena pergerakan bayi pada jalan lahir saat persalinan normal yang memberikan tekanan yang terlalu kuat atau dipicu oleh bekas luka sesar atau riwayat operasi pada rahim sebelumnya. Yang ketiga yaitu inversio uteri, adalah suatu kejadian terbaliknya uterus bagian dalam ke arah luar sehingga bagian fundus uteri dipaksa melalui serviks dan menonjol ke dalam atau keluar dari vagina. Perdarahan postpartum atau PHH didefinisikan sebagai kehilangan lebih dari 500 ml darah dalam waktu 24 jam setelah kelahiran. PHH merupakan penyebab utama kematian ibu seluruh dunia. Penyakit ini mempengaruhi sekitar 14 juta wanita setiap tahunnya dan mengakibatkan sekitar 70.000 kematian. Sebagian besar terjadi di negara-negara berpenghasilan rendah yang menengah, setara dengan 1 kematian setiap 6 menit saat ini. Tantangan utama dalam merespons PHH adalah seringnya penyakit ini terlambat dideteksi untuk memberikan respon yang efektif. Kebanyakan penyediaan layanan menggunakan inspeksi visual untuk menilai perdarahan yang cenderung meremehkan kehilangan darah dan dapat menyebabkan penundaan pengobatan yang mengancam jiwa. Nah, itu tadi penjelasan dari hemoroid postpartum atau perdarahan persalinan. Selanjutnya yaitu materi keempat, penyulit dan komplikasi pada persalinan kala 2. Yang nomor 1 yaitu ada malposisi, adalah kegagalan rotasi kepala, putaran paksi dalam, kelainan bentuk panggul antropoid menyebabkan posisi oksiput di posterior, platyploid menyebabkan posisi oksiput melintang, polhidromnion dan oligohidromnion atau gemeli.
Malposisi juga mempunyai penyebab. Yang pertama yaitu kelainan bentuk panggul. Antropoid menyebabkan posisi oksiput di posterior. Platyploid menyebabkan posisi oksiput melintang. Yang kedua, polyhedronion dan oligedronion. Yang ketiga yaitu gemeli. Malposisi juga memiliki resiko. Yang pertama yaitu tingkat SC persalinan dengan tindakan vakum forceps lebih tinggi. Yang kedua, tingkat asfiksia trauma janin dan trauma jalan lahir yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu malpresentasi. Malpresentasi adalah semua presentasi janin selain malpresentasi adalah semua presentasi janin selain perteks adalah kondisi di mana bagian anatomi janin yang masuk terlebih dahulu ke pelvis inlet adalah bagian lain selain vertex pada kondisi normal. Presentasi janin yang ditemukan kondisi presentasi vertex merupakan bagian kepala janin yang terletak di antara fontanel anterior dan fontanel posterior. Contoh presentasi dahi, wajah, bahu, dan bokong. Penyebab dari malpresentasi ini bisa saja gemeli. Yang kedua yaitu volume air ketuban. Yang ketiga plasenta previa. Yang keempat komplikasi kehamilan atau fibroid rahim. Nah, itu tadi penjelasan dari penyulit dan komplikasi pada persalinan kala 2. Materi selanjutnya yaitu kehamilan ganda. Yang nomor 1 yaitu semua bayi dengan berat badan 400 gram atau lebih tanpa melihat umur kehamilan disebut dengan bayi makrosomia. Makrosomia sering dikaitkan dengan riwayat diabetes mellitus gestasional atau obesitas pada ibu. Diabetes mellitus atau DM merupakan suatu penyakit menahun. Diabetes mellitus ditandai dengan kadar glukosa darah, gula darah melebihi nilai normal. Yang kadar gula darah sewaktu sama atau lebih dari 200 dan kadar gula darah puasa di atas atau sama dengan 126. Ibu dengan hiperglikemi berisiko melahirkan bayi makrosomia. Komplikasi dari makrosomia yang ke-1 yaitu insiden kelainan kongenital. Yang kedua, penyulit persalinan dalam perpaginam, distosio bahu, perdarahan postpartum lasersi di jalan lahir. Yang kedua, peningkatan cedera lahir. Yang ketiga, tingkat depresi nilai Apgarnya lebih tinggi. Yang keempat, peningkatan risiko kelebihan berat badan pada masa selanjutnya. Yang kelima, selanjutnya makrosomia berisiko mengalami hiperglikemi, hipoglycemia, hiperviskositi, dan hiperbilirubinemia. Selanjutnya yaitu nomor 2, distosio bahu. Distosio bahu kegodratan obstetrik yang terjadi selama persalinan perpaginam ketika bahu janin tidak dapat lahir dengan sendirinya setelah kepala janin dilahirkan. Menurut Royal Charles of Obstetricians dan Gynecologist, distio bahu adalah proses melahirkan yang memerlukan tambahan manuver obstetris setelah kegagalan. Canthal downward transition pada kepala bayi melahirkan bahu. Dalam kebanyakan kasus pada kelahiran dalam waktu 24 detik. Setelah kepala dilahirkan, janin dibutuhkan lebih dari 60 detik. Telah terjadi distosio bahu. Faktor resiko dari distosio bahu: yang pertama, riwayat distosio bahu. Yang kedua, usia ibu di atas 35 tahun. Yang ketiga yaitu makrosomia. Yang keempat, DMG. Yang kelima, IMT kurang dari 30 kg, lebih dari 30 kg. Yang keenam yaitu disproporsi cephalotopelvic. Yang keenam yaitu kehamilan postpartum. Yang ketujuh, kala satu persalinan manajemen. Yang kedelapan, secondary
Rarity of dilatation. Yang ke-8 kala 2 persalinan memanjang. Ke-9 augmentasi oksitosin. Yang ke-10 persalinan pervaginam yang ditolong dengan instrumen Fourcroy atau paku. Nah, itu tadi penjelasan dari kehamilan ganda. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari mata kuliah patologi 2. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.